Mana pendalilannya? Pertama, di dalam hadis yang wadih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan kepada surga. Ini menjadi dalil yang sharih bahwa para penuntut ilmu yang mempunyai ilmu dzu ilmin, dia akan dikatrol dengan ilmunya kepada surga. Dan di sana pendalilan yang tidak begitu sharih seperti di dalam hadis ini, namun maknanya pun sama, bahwa orang yang mempunyai ilmu akan dimasukkan kepada surga, dikatrol oleh ilmunya kepada surga. Bagaimana? Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sebelum kita mengartikan, kita perlu mengi'rab di sini lafaz innama, sehingga kita mengartikan dengan baik dan benar setelah kita mengetahui i'rabnya. Innama, dia adalah yufidul hasr. Dia memberikan makna limited. Contohnya misalnya, innama zaidun fiddar. Diartikan tidak ada yang ada di rumah seorang pun, dinafikan, kecuali hanya zaidun saja. Maka ini makna innama yufidul hasr, memberikan makna limited, memberikan makna penafian dan penetapan saja. Maka kita masuk kepada ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka sebelum kita masuk kepada ayat ini, berikan juga ayat yang semisalnya, innama al-mu'minuna ikhwatun. Maknanya di sini innamal mu'minuna ikhwatun sama, memberikan makna limited, batasan, dan penafian dan penetapan. Maknanya innamal mu'minuna ikhwatun, tidaklah bagi setiap kaum mukminin kecuali mereka saling bersaudara. Penafian kemudian menetapkan. The other example di dalam hadis yang masyhur yang muttafaqun alaih dari Umar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dengan lafaz innama juga kita berikan tadi makna yufidul hasr, memberikan makna limited dan penafian dan pengisbatan. Maka makna innamal a'malu binniyat, tidaklah dari amal-amal diterima oleh Allah, exception dikecualikan dengan niat yang ikhlas kepadanya saja. Dan lafaz yang setelahnya wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan Allah tidak akan memberikan al-jaza min jinsil amal kepada hasil perbuatan seseorang kecuali dengan niatnya. Jika niatnya untuk dunia yusibuha, maka diberikan dunia yusibuha. Jika niatnya untuk Allah dan Rasulnya, diberikan pahala yang besar untuk Allah dan Rasulnya. Ini examples untuk memberikan pemahaman makna innama sebelum kita masuk kepada wajhud dalalah dari ayat yang kita inginkan sebagai wajah pendalilan bahwa orang yang mempunyai ilmu dikatrol dengan ilmunya masuk kepada surga. Maka back to the ayah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sama, memberikan makna limited, memberikan makna al-hasr, menafikan dan menetapkan. Innama yakhshallaha min ibadihi, tidak ada dari hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya kecuali al-ulama, kecuali mereka orang-orang yang mengetahui dengan ilmu asy-syar'i sifat-sifat Allah yang sangat menakutkan. Maka seorang alim dengan ilmunya, disebutkan di ayat ini innama yakhshallaha min ibadihil ulama, maka dia adalah akan menjadi orang yang paling takut. Maka Qatadah Ibnu Di'amah telah mentafsirkan ayat ini
bahwa ucapan Allah innama yakhshallaha min ibadihil ulama kafa bikulli alimin khaufan, maka cukuplah bagi seorang yang mempunyai ilmu, setiap yang mempunyai ilmu, dia akan menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Bagaimana ini? Maka di saat seorang alim ingin berbuat dosa, kemudian dia mengetahui membaca ayat Al-Quran, innallaha syadidul iqab, bahwa Allah sangat keras iqabnya. Di ayat yang lain, innallaha sari'ul hisab, Allah sangat detail hisabnya. Maka dari dua ayat ini misalnya, seseorang hamba ingin melaksanakan dosa, namun dia membaca dua ayat ini, maka dia akhirnya yataraja, dia akhirnya mengurungkan dari perbuatan kemaksiatannya, karena ilmunya tadi bahwa Allah mempunyai dua sifat, innallaha syadidul iqab, sangat keras adabnya. Aku jika melaksanakan kemaksiatan kepada Allah sekarang, mungkin di dunia diadab sebelum akhirat. Wa innallaha sari'ul hisab, dan hisab Allah sangat detail. Jika aku bermaksiat sekarang, Allah pasti akan menghitungnya dengan hisaban yang detail, lebih detail daripada hisab dari laptop kita di saat kita masuk kepada internet. Maka time to the time, hour to the hour, bahkan detik per detik, menit per menit, kita masuk kepada www.xxxxx misalnya, akan dihisab oleh Allah. Afwan, akan dihisab oleh the cookies di komputer. Maka Allah lebih detail hisabnya daripada itu. Maka seorang alim akan berbuat dosa, yataraja dari ancaman Allah yang sari'ul hisab, yang hisabnya lebih detail daripada perhitungan cookies, dari waktu-waktu internet yang dipergunakan, dari history kemana saja dia masuk. Maka Allah lebih detail dan lebih rinci penghisabannya. Maka oleh sebab itu Qatadah Ibnu Di'amah mengatakan, kafa bil mar'i khaufan bil ilm, cukuplah bagi seseorang menjadi takut kepada Allah karena dia mempunyai ilmu. Maka di sini athar dari Qatadah diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, yang sanadnya bertumpu kepada qala At-Tabari haddatsana Bishr wa huwa ibnu Mu'ad, berkata Bishr haddatsana Yazid wa huwa ibnu Zurai, qala Yazid haddatsana Sa'id wa huwa ibnu Abi Arubah, bukan Sa'id Al-Bandunji, belum hidup, an Qatadah. Maka sanad ini barakallahu fikum, Sa'id ibnu Abi Arubah min asbatin nas dari Qatadah, murid yang paling kuat periwayatan dari Qatadah, imam thiqah. Dan Yazid ibnu Zurai imam muhaddits. Dan gurunya Imam At-Tabari di sanad ini Bishr ibnu Mu'ad wa huwa al-Aqdi, disebutkan oleh Abu Hatim saduq la ba'sa bihi. Maka sanad ini alhamdulillah sanad yang hasan. Maka karena sanad ini hasan, kita bisa menjadikan pendalilan bahwa makna dari ayat ini innama yakhshallaha min ibadihil ulama adalah fat innama yufidul hasr, memberikan makna limited. Maka Qatadah Ibnu Di'amah pun mengartikannya dengan kafa bil mar'i khaufan minal ilm, cukuplah seseorang menjadi takut kepada Allah karena ilmu. Maka makna di dalam ayat ini kembali kepada makna, setelah kita mengetahui makna innama, maka kita artikan dengan baik dan benar, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka orang-orang yang paling takut kepada Allah, mereka para ulama. Lalu mana pendalilan bahwa para ulama ini mereka dikatrol dengan ilmunya kepada surga? Maka setelah kita mengetahui orang yang paling takut kepada Allah para ulama, maka pendalilannya bahwa para ulama akan dikatrol kepada surga dari
rasa takutnya kepada Allah di dalam akhir dari surat Al-Bayyinah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Apa syahidnya? Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Maka balasan bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah, surga Aden yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dan mereka forever in the paradise, kekal di dalam surga. Yang mana disebutkan sebabnya adalah dzalika liman khasyiya rabbahu, dikarenakan rasa takut dia kepada Allah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa seorang yang alim dari keutamaan yang di atas puncak prima, yang berbeda dengan orang-orang yang ignorant, orang-orang yang jahil dari agamanya, maka orang-orang yang berilmu akan dikatrol mudah masuk kepada surga dengan ilmunya, seperti pendalilan yang kami sebutkan tadi dari dua pendalilan dari hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah aina niskafi. Dan juga hadis ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka setelah kita mengetahui dari satu sisi bagaimana keutamaan orang yang mempunyai ilmu, dia sangat jauh sekali dengan orang yang jahil kepada ilmunya, maka di dalam ayat pembukaan tadi Allah menyebutkan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Maka hal bimakna laisat, bukan hal istifham ijabi, tetapi hal istifham ingkari yang maknanya nothing compares, tidak ada persamaan antara orang yang alim kepada agamanya dengan orang-orang yang ignorant kepada agamanya, yang bodoh kepada agamanya, tidaklah sama. Maka yang pertama, jazakallahu khair, katanya minta didoakan Allah zawjak. Didoakan gini, nanti ada lagi bawa teh manis. Oh, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair ya Ustaz. Allah yuzawijak wa yuzawijni kadalik wa yuzawijkum kullukum. Gak bawa kopi pun gak apa-apa, pokoknya semuanya Allah nikahkan. Hakada ya Ustaz Muhammad, saklak turid zawad aidha mubtasim daiman, keeping smile terus dia. Kembali kepada back to the lesson.